Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Andai saja ini proses pendidikan, Ramadan ini proses ujian. Ya, ujian itu hasilnya macam-macam. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang lulus pun macam-macam. Ada lulus plus, ada lulus dengan catatan. Kalau zaman saya dulu ada namanya lulus percobaan. Ya, naik kelas, tapi percobaan 3 bulan. Kalau tidak bisa dihadapi, dikasih kembali ke kelas sebelumnya. Nah, dulu, sekarang tidak ada lagi. Nah, begitu juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan ujian. Idul Fitri itu hari rayanya. Idul Fitri itu hari pembagian ijazah. Nah, ada orang datang saya lihat tidak puasa, tarawihnya tidak, tetap saja dia jahat. Sekali hari raya, dia paling pertama duduk di depan. Ya toh? Dia paling heboh, paling duluan di depan duduk. Inilah orang yang dia pikir, dia tunggu-tunggu namanya disebut. Ternyata tidak ada ijazahnya. Dia tunggu namanya disebut, kok tidak ada. Inilah orang-orang yang melewati Ramadan tidak ada perubahan akhlak. Ya, jadi Ramadan, ujian, Idul Fitri adalah hari pembagian ijazah. Ramadan, bulan ujian, memperbanyak amal, meningkatkan kesabaran, pengendalian hawa nafsu. Maka setelah 1 bulan kita lewati, maka kita sebut Idul Fitri. Bahasa Indonesianya itu hari kembali menjadi suci. Ibaratnya 11 bulan bu, kotor, bajunya banyak debu, banyak noda. Masuk Ramadan di laundry, dicuci. Cucinya pun macam-macam. Ada cuci yang bersih, ada juga yang cuci model kalantang. Orang kampung saya bilang dulu, kalangkang di kalantang. Tidak ada bahasa Indonesianya ini Mas Bayu. Ya, artinya apa Mas Bayu? Itu baju yang kotor, yang noda membandel, itu direndam dulu air panas 1 malam. Kemudian besoknya dicuci, bukan cuma disikat, dibanting-banting, diinjak-injak, dilipat, banting lagi, biar apa Pak Ustaz? Ya, biar bersih. Biar bersih kan noda membandel. Setelah ya kan? itu? Sudah itu sehari malamnya diembunkan. Dia disimpan di tempat diembunkan, lalu besok dicuci ulang, baru dibilas bersih. Itu namanya proses di kalantang. Wah, iya. Nah, emang kalau gak ada bahasa Indonesia. Nggak ada bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesia, kalau baju saya yang biasa cuma noda-noda sedikit, cukup rendam, cek kucak, bersih. Hilang. Ya, ini yang banyak dosanya selama Ramadan, banting tak, bersih. Hari bersih di hari Idul Fitri. Berarti Idul Fitri hanya bagi mereka yang mengisi hari-harinya dengan ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan. Kalau dia tidak ada Idul Fitrinya. Dia hanya tim penggembira. Ya, tim hore. Mau lihat ciri-cirinya? Mereka yang datang tapi tidak ada ijazahnya. Lihat besok kalau lebaran. Ciri-cirinya mereka itu begitu assalamualaikum langsung lompat. Tidak dengar khutbah. Itu tidak lulus itu. Nah, itulah kan biasa itu kalau Idul Fitri kan itu harusnya selesai sholat dengar khutbah dulu, dengan khutbah 1 2 baru selesai. Bubar. Ini tidak, selesai sholat bubar di lapangan, apalagi kalau di sini paling terkenal lapangan Karebosi. Nah, orang yang langsung pulang tanpa dengar khutbah itulah ciri-ciri yang tidak lulus. Nah, sudah berarti ibu-ibu, poinnya Idul Fitri itu hari kemenangan. Kenapa disebut hari kemenangan? Karena kita telah mengalahkan hawa nafsu selama sebulan. Maka dirayakan. Nah, cara merayakannya, jangan sampai cara merayakannya dengan kembali mengotori diri. Ada begitu? Ada. Yang saya istilahkan, bajunya sudah di laundry, bajunya sudah dicuci, dicelupkan kembali ke tinta.
Dicelupkan kembali ke got, kan kotor lagi. Dan itu orang-orang yang mencuci dan mengotori kembali dirinya, mereka yang mengharayakan melaksanakan. Nah, tunggu ika lagi salah-salah ini Bu ini. Kuapai kika? Nah, tunggu ika lagi salah-salah. Melaksanakan dengan penuh hura-hura, berlebihan, melampaui batas, itu tidak ada esensi dari puasa. Nah, pertanyaan, bagaimana cara merayakan Idul Fitri? Ada contoh kita, Rasulullah menjadi teladan. Bagaimana beliau? Bagaimana Rasulullah melaksanakan Idul Fitri? Satu, mereka sejak malam hari sudah mengucapkan dan membesarkan Allah dengan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah ini jadi Bu, begitu beduk maghrib sudah masuk 1 Syawal, Ibu takbiran. Takbiran itu bukan kita bilang saya merdeka, saya jago. Kita membesarkan Allah. Jadi takbiran itu memuliakan Allah. Kenapa? Karena kita tahu tanpa hidayah pertolongan Allah kita tidak bisa melewatinya. Maka kita besarkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tahu sejarahnya itu takbiran, Gimana, Mas Bayu? Sejak dulu udah ada ya, Ustaz? Itu kan itu kaitannya waktu Nabi Ibrahim mau potong anaknya. Oh, waktu mau potong anaknya. Idul Adha Pak Ya Ustaz? itu Idul Adha kan ditutup, potong tidak mempan. Kata Ismail, ulang lagi. Bapak ini sudah kan tidak mempan. Kedua kalinya Ismail bilang, bapak main-main kali. Enggak tajam. Dia ulang lagi. Tidak. Lalu lihat itu kejadian, Ibrahim potong anaknya, malaikat memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar itu, Nabi Ibrahim melanjutkan, La ilaha illallah, huwallahu akbar. Lalu Ismail menyempurnakannya dengan ucapan Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi takbiran itu sejarahnya ketika Nabi Ibrahim mau potong anaknya. Ibu-ibu bisa potong anak tak kira-kira? Untungnya Allah ganti itu jadi kibas. Bayangkan kalau anak disuruh potong, Bu. Iya kalau banyak dicari yang nakal. Potong anakmu, ini tidak sholat ini malah. Astagfirullah. Baik, Pak Ustaz. Jauh ini Mas, jauh. Kepulauan. Dari Pangkep bukan. Kan Pangkep ada 2, ada Pangkajene, ada kepulauannya. Ini Pangkep daratannya. Ya, Pangkajene dan kepulauan. Bukan kepulauannya, bukan. Ini kira-kira 3 jam dari sini. Masya Allah, ya, jauhnya. Ini berarti habis taraweh dia jalan ke sini nih. Ya. PTN Pepabri itu organisasi pensiunan veteran Republik Indonesia. Ya, radio khusus RRI Bu ya. Bukan. Semua radio. Oh, Masya Allah, semua biar radio rusak. Bukan. Ada Pak Ustaz. Radio rusak, radiologi bukan termasuk sini. Ya, ini ibu-ibu yang suaminya pegawai kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Masya Allah. Bukan kaleng-kaleng memang ini Mas Boyu. Gaspol Pak Ustaz. Hari kemenangan soalnya kan. Ya. Silakan Pak Ustaz, mohon petuahnya untuk melanjutkan tema kita. Jadi tadi Bu, yang pertama kalau kita mau ikuti sunnah Rasul, malamnya mulai habis maghrib, Ibu selesai buka takbiran. Biasa dulu di kampung-kampung Bu, di kampung-kampung takbiran keliling. Ya, pakai obor, jalan. Nah, sekarang modern. Ya, mulai pakai mobil, ya, malah ada kendaraan hias. Itu bukan takabur, tapi bagian daripada sukacita lepas kita dari
perjuangan mengendalikan hawa nafsu. Nah, besok paginya Ibu, besok pagi, maka setelah itu sunnah mandi. Mandi, bukan mandi junub. Mandi sunnah Idul Fitri. Bagaimana caranya? Sama ketika Ibu mandi junub, cuma bedanya bukan wajib. Ini Sunnah sebelum ke masjid, Pak Ustaz? ya sebelum ke masjid. Oh. Ya, Ibu wudhu dulu. Ya, sudah wudhu, mandi. Ya, boleh diucapkan, kalaupun tidak diucapkan juga tidak apa-apa. Yang penting ada dalam hati, saya mandi ini untuk mandi sunnah Idul Fitri. Ya, kanan dulu 3 kali, baru kiri lagi 3 kali, baru seluruh anggota tubuh. Bagaimana kalau tidak ada timba Ustadz, kita pakai shower? Nah. Itu yang begini? Ya betul. Kasih begini saja, 1, 2. Gitu? Nah, sudah. Ya, sudah. Ya, sudah Bu ya? Ya, sudah. Seluruh pakai sikat gigi sunnah Ibu, pakai sabun, pakai sampo. Ibu merasa sudah rasa bersih. Nah, terakhir basuh kaki. Basuh kaki, sudah itu kalau Ibu tidak kentut, tidak kencing, Ibu tidak harus wudhu lagi. Langsung sholat id, Pak Ustaz? Dulu belum, bahkan belum sampai lapangan. Oh iya. Enggak, maksudnya enggak perlu wudhu lagi setelah itu. Ya, kalau Ibu tidak kencing dan tidak kentut, kecuali Ibu sedikit Ustaz, tetap batal. Biar sedikit, ya. Nah, sudah ibu-ibu, baru kita sunnah memakai parfum. Tidak ada parfum, pengharum ruangan pun jadilah. Jangan dong. Ya. Beda dong Pak Ustaz. Nah, yang penting parfum. Ada wanginya. Kenapa disunahkan pakai parfum, Bu? Kan kita kan mau ke lapangan nih ceritanya. Jangan sampai bau badan kita mengganggu orang. Begitu Islam sangat memelihara itu namanya kerukunan. Jangan sampai kita takbir Allah, di samping kita. Wow. Dia kenang itu sampai mati, Bu. Besok kita lewat depan rumahnya, dia bilang, itu sunnah pakai parfum, ya. Sunnah pakai sikat gigi, ya, itu sunnah. Artinya apa? Kalau dia lakukan sunnah, nilainya di hadapan Allah lebih besar daripada tidak. Nah, apalagi Ibu? Nah, Ibu kemudian menuju ke tempat Idul Fitri. Ya, pakailah Ibu, jangan sampai kelihatan auratnya. Ada orang pergi Idul Fitri karena mau kelihatan bajunya, kudung sholatnya disimpan di dalam. Akhirnya kelihatan lehernya, kelihatan pahanya. Itu yang saya sebut tadi, sudah bersih dikotori lagi bajunya. Jadi menuju ke lapangan, sudah tutup aurat. Sambil Ibu sebelum keluar rumah, Ibu baca doa. Bismillah, tawakkaltu 'alallahi, la haula wala quwata illa billah. Keluar. Rasulullah jalan kaki, sunnahnya. Tapi kalau Ibu tinggal di Tamalan Rea, BTP, mau ke Karebosi, jangan jalan kaki, Bu. Kenapa Pak Ustaz? Selesai orang sholat baru sampai. Iya toh? Maka sepanjang jalan Ibu takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cuma yang banyak anak-anak kita bukan takbiran, apa? Update status. Hai guys. Persiapan Idul Fitri. Begitu jalan, hai guys. Kita sudah ke lapangan guys. Sibuk guys, ditabrak mobil. Ya kan? Maka ibu-ibu beritahukan anak, cucu untuk datang, jangan mengganggu ketertiban umum. Ya, sepanjang jalan puji Allah, muliakan Allah, besarkan Allah dengan kalimat takbiran. Apalagi disunahkan bawa uang. Untuk apa? Sedekah. Kalau perlu uang baru. Ya, uang baru, Bu. Biar 10.000 tapi baru, senang itu anak-anak.
Rasulullah itu membagikan kepada anak-anak waktu itu supaya apa? Tidak boleh ada orang yang berduka di hari Idul Fitri. Tidak boleh ada orang bersedih di hari Idul Fitri. Maka kalau kita lihat ada anak-anak yang lagi di pinggir jalan, lagi berduka, bersedih, kasih dia, gembirakan. Ya, sepanjang jalan sunnah jalan kaki sambil memuji Allah. Ya, apalagi Rasulullah ketika pergi beda jalannya waktu pergi, beda pula jalannya waktu pulang. Jalurnya beda gitu, Pak. Beda. Misalnya datangnya pakai jalur ini. Ya. Pulangnya jalur Sebelah ini. sana. Tujuannya apa? Satu, Nabi ingin menyapa semua sahabat. Kan beda yang tinggal di sana, beda lagi tinggal di sini. Nabi ingin menyapa sahabat-sahabat supaya kelihatan semua. Yang kedua, itu makin banyak kita lewati, makin banyak saksi nanti di akhirat. Rumput, tegel, aspal. Itulah Nabi anjurkan. Kalau kau pergi sholat jamaah, usahakan beda jalannya waktu pergi, beda juga waktu pulang. Supaya apa? Tambah banyak saksinya. Bersaksi. Itulah juga nanti kalau kita di masjid itu kan, kalau kita sholat sunnah 2 rakaat pindah. Supaya apa? Tambah banyak saksinya. Jangan juga ibu, kalau mau sholat di Tamalan Ria, ibu pergi pare-pare dulu. Jauh banget, Pak Ustaz. Supaya tambah banyak saksinya. Belen-belen namanya itu, Bu. Insya Allah. Nah, Idul Fitri. Jadi tadi selesai mandi, sikat gigi, pakai parfum. Nah, bedanya Idul Fitri dengan Idul Kurban. Kalau Idul Kurban, ibu jangan makan dulu. Ya, kalau Idul Fitri, ibu makan dulu. Untuk apa? Sebagai tanda bahwa hari ini kita sudah tidak puasa. Maka sunnah makan dulu. Kalau Idul Kurban nanti selesai dari masjid baru makan. Nah, ibu makan menuju ke tempat. Rasulullah Idul Fitri dan Idul Kurbannya di lapangan. Kenapa? Mesti ada perbedaan antara Idul Fitri dengan sholat taraweh, dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat mungkin dalam masjid. Kalau Idul Fitri usahakan ini harus syiarnya besar. Dari satu kampung itu satu tempat saja. Supaya apa? Kesannya kita satu, ini besar hari raya. Namanya hari raya. Masa cuma 100 orang? Hari raya kalau perlu beribu-ribu orang. Yang kedua, kenapa dianjurkan lapangan? Supaya gampang silaturahmi. Yang tadinya di blok A, blok C, blok D tidak pernah ketemu, dipertemukan di lapangan sepak bola. Itu tujuannya. Ya. Nah, sudah itu Bapak Ibu, selama sampai di lokasi tidak ada sholat sunnah di lapangan, baik sebelum maupun sesudah. Ya, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba, duduk, ibu-ibu duduk sambil menunggu acara. Maka selama itu takbiran. Biasanya kita cuma duduk saja, apalagi diperhatikan semua orang, semua yang lewat kita komentari. Gitu, Bu. Ini kok pada ketawa, Pak Ustaz? Biasa begitu. Nah, lewat lagi yang satu. Dalam hatinya, masih itu bajunya yang tahun lalu. Itu, semua lewat lagi yang satu. Nggak serasi kudungnya. Jadi, iya kayak umbul-umbul. Daripada ibu, maka ibu lebih tundukkan kepala sambil takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma biasa kalau ibu takbiran ada malu-malu toh. Rasa kita malu-malu. Rasa malu-malu itu bisikan setan. Memuji Allah itu bagus. Jadi ketika ibu malu berarti setan bisa. Dia bilang kau so alim. Dia ketawa. Itu setan itu, Bu. Maka ibu takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kalau ibu tidak usah kencang-kencang karena suara perempuan aurat. Kita yang laki-laki yang kencang. Ya. Sudah, kemudian sholat. Saudara Idul Fitri, apa niatnya? Tanpa diucapkan pun Allah sudah tahu. Ya. Kalau mau ucapkan salli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Nggak ku hafal itu Ustaz, bilang bagi saja saya niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun ibu tidak hafal, berdiri saja langsung bilang ke Tuhan sholat Idul Fitri, Allahu Akbar. Sudah mi? Ya, tidak ada bacaan ku hafal, diam saja, ikuti Pak Imam. Nah, sudah.
Ibu selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, duduk dengar khutbah. Tidak boleh langsung pulang. Karena khutbah itu rukun daripada sholat Idul Fitri. Tinggal. Nah, selesai, balik. Ibu-ibu ajarkan ke anak, selesai Idul Fitri, jangan kau dulu ke temanmu. Anak kita sekarang, begitu selesai Idul Fitri, buka kudung, buka sarung, buka gamis, kemana? Ke Pantai Losari. Memang ada dosamu di Pantai Losari? Datang dulu ke orang tua. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak ini yang menyaksikan, begitu selesai lebaran, jangan dulu ke wali kotamu. Wali kota juga, jangan juga kau tersinggung kalau anak buahmu terlambat datang. Kenapa? Dia punya keluarga. Tidak usah dulu ke gubernurmu. Tidak usah dulu ke menterimu, tidak usah dulu ke presidenmu, datang dulu ke orang tuamu, datang ke anak, anak datang ke orang tua ke anak, anak-anak ini bersaudara, istri suami, itu dulu diselesaikan, baru kita ke bos. Kenapa kita langsung ke bos? Nah, hampir tidak ada dosa kita sama bos. Iya toh, bos saja yang banyak dosanya sama kita. Iya. Maka diajarkan anak, jangan. Saya zaman kecil dulu kalau lebaran itu dibawa kita. Selesai lebaran, selesai ke rumah, cium tangan, cium kaki orang tua, minta maaf. Sudah itu ibu bapak bawa kita masiara kata orang Bugis, bersilaturahmi ke tetangga, ke sepupu. Kalau naik motor dia kasih kenal, ini nak bapakmu dengan bapaknya bersaudara, neneknya. Nah, satu nenek kita Nabi Adam. Ya ibu ya. Nah, sudah itu kalau ibu ada rezeki, barulah kita bersedekah. Ya, sedekah tidak harus duit bu, boleh sedekah makan. Ya, tetangga kita non muslim boleh dikirim, boleh dikirimi makanan. Bagaimana kalau kita jauh berjauhan, boleh bersedekah, boleh. Transfer. Oh. Aneh hal ini. Ibu-ibu, tadi kan sudah dijelaskan cara Rasulullah merayakan Idul Fitri. Nah, itu aja kita lakukan. Kalau ada tradisi-tradisi yang kita anggap memberatkan, apalagi melanggar syariat, jangan diikuti. Kalau baju baru ibu, rasa-rasanya memang sudah sepantasnya. Ya, biasanya kan memang ada orang, misal saya dulu bu, waktu saya sekolah, kan saya dapat zakat fitrah, karena ngajar ngaji. Nah, zakat fitrah itu saya belikanlah baju. Ibu kalau mau lihat orang, boleh zakat fitrahnya beras, boleh. Tapi kalau ibu pikir, ini lebih dibutuhkan duit. Kalau duit, dia bisa tahu apa kebutuhannya. Kalau beras, pergi saya jual nih. Iya kalau ada beli. Nah jam 10 malam nih. Iya tuh. Nah, lebih bagus duit ya. Nah, kalau misalnya kita khawatir nanti baju yang dibeli baju seksi. Nah, kita belikan baju yang sesuai standar syariat Islam. Ibu, kudung. Kita tahu banyak sekali kudungku. Lebih baik kudung itu kita sumbahkan, dia pakai lebaran. Ini hadiah lebaran. Jadi tradisi itu tidak ada kewajiban mengikutinya. Kalau dia baik kita ikuti, kalau tidak baik kita tinggalkan. Percaya Islam ini sudah memberikan contoh yang paling baik melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita amalkan seperti yang saya jelaskan tadi. Soalnya ada juga Pak Ustadz yang memaksakan pulang kampung karena tradisi Idul Fitri sampai berhari-hari atau sampai jual dan pinjam uang. Itu bagaimana, Mas Bayu, saya termasuk orang yang mentradisikan pulang kampung. Tradisi saya setiap malam 1 Ramadan pasti saya pulang kampung. Ya, makan pertama sama ibu saya, tarawih pertama sama ibu saya, makan sahur pertama dan buka pertama, sudah itu baru saya pergi berkeliaran. Tapi kalau lebaran saya pulang juga. Ya, ada yang bilang mahal. Kalau tidak mampu cukup video call. Tidak mampu cukup kirimkan pembeli tiket. Mak, saya tidak mampu mak, tidak dapat kak izin. Kalau pulang kak mak,
10 juta kak sama anakku. Saya tinggal Mak Di. Ini 5 juta. Daripada saya pulang Mak, 5 jutanya saya kirim Mak Di. Mudah-mudahan sewa kapalku ini jadi untuk emak di rumah. Jangan datang, transfer juga. Lebih parah bukan transfer, malah minta sama orang tua, "Ma, beli baju baru Ma, baju baru." Ada yang begitu. Nah, pulang kampung ini kalau niatnya silaturahmi, apalagi ibu bapaknya masih hidup, saya yakin Allah mudahkan urusannya kalau memang ingin bersilaturahmi. Amin. Apa boleh buat, keadaan lagi susah, kita di PHK, gaji tidak cukup untuk balik, minimal kita video call. Malamnya kita berteleponan, sudah selebaran kita video call lagi. Nggak ada kuota Ustadz. Sudahlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Suatu kali Nabi naik ke mimbar mau khutbah Idul Fitri. Tanpa apa-apa tiba-tiba Nabi ucapkan amin, amin, amin. Selesai Nabi ditanya sahabat, "Ya Rasul, tadi kok kami dengar kata amin 3 kali, ada apa?" "Itu tadi Jibril berdoa dan saya mengaminkan." Jadi kalau malaikat Jibril berdoa lalu Muhammad SAW mengaminkan, pasti doa ini kabul. Apa doanya? "Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Satu, termasuk mertua. Jangan sampai ibu gara-gara piring, gara-gara korden, gara-gara uang belanja yang suami kasih tanpa sepengetahuannya ibu, dia dendam sama mertuanya sampai sekarang. Menantu seperti itu didoakan oleh malaikat jangan diterima pahala Ramadannya. Ya. 2, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya istri yang durhaka kepada suaminya. Loh, kok banyak yang ketawa, Bu? Kenapa kalian lihat kak Ibu? Jangan-jangan pelaku nih. Iya. Nah, terserah ibu ini, ibu-ibu biar hadis Nabi model lawan. Ada yang tanya, "Ustadz, bagaimana suami yang kepada istri?" Nggak ada hadisnya. Masa saya mau tambah-tambah ibu? Iya. Nah, kenapa kepada suami? Karena suami ibu tanggung ibu. Ibu nggak tanggung dosanya suami. Kalau ibu tidak puasa Ramadan, suami tak nanti dicari. Kalau ibu tidak pakai jilbab, suami yang bertanggung jawab. Ibu ndak, suami ndak puasa, suami ndak sholat, ibu tetap baik Ramadan, ndak ada urusan dengan suami. Maka minta maaf sama suami besok. "Oh, kami ini istri tergantung suami." Kalau tergantung suami, maka masuk neraka istrinya Fir'aun. Buktinya kan tidak. Nabi katakan istri Fir'aun masuk surga nanti. Jadi ini ibu-ibu memang selalu dicari salahnya suaminya. Ya, dia bilang, "Saya jelek suamiku Ustaz." Ya takdirmu. Namanya jodoh di tangan Allah kan. Iya. Nah, apalagi doa yang ketiga Nabi berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah Ramadannya muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya muslim." Nah, inilah gara-gara pilkada, gara-gara pemilihan ketua RT. Nah, ini semua ini orang yang dapat jabatan, orang yang dapat tunjangan, ibu bermusuhan sama tetangga. Ya, maka selesai ini nanti sebelum masuk Lebaran ibu datang minta maaf. Caranya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf ibu, maafkan saya Pak. Iya, saya selalu lawan ki. Oh, indak apa-apa. Tapi jangki lagi lu, saya ku senangnya kalau minta maaf ki. Baru 1 jam minta maaf, datang mi lagi.
Pak Ustadz kalau pakai stiker WhatsApp boleh nggak sih Pak Ustadz? Ya, Bu. Cara minta maafnya, satu, kalau dia ada barang dikasih kembali barang. Ada pernah kita ambil kue pengantin tetangga. Bukan cuma kuenya, kita ambil juga piringnya. Nah, itu kasih kembali. Ya, minta maaf, bersilaturahmi. Ya, kalau tidak, Nabi bilang orang yang memutuskan silaturahmi lebih dari 3 hari, falaisa minni, bukan bagian dari umatku. Maka ibu-ibu boleh bertengkar, boleh ji Islam kita marah, tapi 3 hari saja batasnya. Lewat 3 hari Nabi bilang bukan kau bagian dari umatku. Jadi kalau bertengkar ki ibu, bikin ki perjanjian. Ya, nah 3 hari mau. Boleh kalau begitu Bu, boleh. Siap. Yang terakhir Pak Ustadz sekalian menutup sesi ini. Nah, sebagai kesimpulan. Ya, jadi Ramadan insya Allah dosa kepada Allah tuntas. Tinggal lagi dosa kepada sesama manusia. Hablum minallah sudah oke, tinggal hablum minan nas. Hablum minan nas inilah kalau kita bangsa Indonesia ada tradisi yang disebut halal bihalal. Kita datang ke tetangga minta maaf atas dosa, sudah minta maaf dia tidak maafkan, datang lagi di hari kedua belum dimaafkan, datang lagi hari ketiga, 3 kali harusnya Bu, baru boleh. Sudah masih tidak dimaafkan, kita berserah diri kepada Allah. Biarlah Allah yang hadapi nanti di hari pengadilan. You understand? Thank you very much.